dari sekalian semuanya. Bersyukur ya pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, terutama nafas untuk kita bisa bangun pagi hari ini. Mungkin pada beberapa situasi atau pada beberapa orang-orang pilihan Tuhan tertentu, mungkin pagi hari ini sudah tidak bisa bangun lagi, atau mungkin pagi hari ini sudah harus kembali ke rumah Bapa di surga ya, ekstrimnya begitu ya. Tapi kita bersyukur gitu, kalau pagi hari ini kita masih bangun lagi, masih dikasih kesempatan lagi sama Tuhan, kita mesti bersyukur, kita mesti menghargai, mesti menikmati anugerah kasih karunia. Kita nafas tidak memerlukan oksigen, kita tidak bayar gitu ya. Bersyukur ya Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu pagi hari ini yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit, percayalah bahwa waktu Tuhan akan tiba bagi Bapak Ibu untuk menyembuhkan, memulihkan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit ya, tadi ada juga di room chat, supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kasih karunia untuk terus bertahan, untuk terus beriman, untuk terus mengucapkan berkat, untuk terus bersuka cita, itu yang terutama ya. Jadi beberapa hari yang lalu teman saya ini sharing cerita ya WhatsApp, dia itu harus mengantar mamanya bolak-balik ke rumah sakit gitu karena mamanya sakit ya. Jadi em, pakai BPJS, jadi dia harus bolak-balik bolak-balik gitu. Dan sambil mengeluh, saya tuh capek, saya itu begini, saya itu begitu gitu. Banyak keluhannya banyak. ABC hari pertama ya. Lalu hari kedua lagi dia balik lagi ke rumah sakit, WhatsApp lagi. Saya itu capek, saya itu begini, saya itu begitu. Adik saya nggak mau bantu dan sebagainya dan sebagainya. Saya cuman memberikan kekuatan, memberikan nasihat. Saya cuman terus mengingatkan dia lagi bersyukur. Bersyukur masih diberikan kesempatan untuk ngurusin orang tua. Bersyukur masih diberikan kemampuan. Aku tuh kalau di rumah sakit, aku tuh tidak bisa makan gitu. Aku tuh tidak bisa ini, tidak bisa itu. Aku tuh lelah. Terlalu banyak keluh kesah gitu ya. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Aku juga seperti itu. Kadang-kadang capek gitu ya. Secara kalau daging mungkin eh, tubuh mungkin kalau kita bekerja dengan sangat keras gitu pasti akan capek, pasti akan lelah. Akhirnya berdampak apa? Jiwa kita pun jadinya capek gitu kan. Jiwa kita akhirnya jadinya lelah gitu. Pagi hari ini saya mau sharing dari apa yang saya alami, dari apa yang teman-teman saya eh, alami, yang bisa saya saksikan bagi Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi em, jiwa kita suka sering dengar bahasa Inggris ya, soul soul gitu ya, soul spirit. Soul itu bahasa Indonesianya biasa suka dibilangin jiwa gitu ya. Selalu didengarin, kita dengar itu bahasa Indonesianya adalah jiwa gitu, jiwa, life, spirit gitu. Jadi selalu, aduh kalau ngomongin soul berarti ngomongin jiwa ya. Manusia ini, kita ini punya tiga ya, tubuh, jiwa, dan roh gitu. Tubuh ini yang em, kita bisa pegang gitu ya, kita bisa makan gitu karena ada tubuh gitu ya. Boleh teman ya. Jadi kita bisa angkat-angkat gitu ya, kita bisa merasakan sakit dari tubuh gitu. Lalu ada jiwa, ada roh gitu. Nah, tubuh, jiwa dan roh ini nggak bisa dipisahkan. Dia menjadi satu kesatuan, sama seperti em, telur. Telur itu cangkangnya itu adalah tubuh kita. Putih dan kuningnya itu adalah sorry, jiwa dan roh kita. Jadi ketika kita pertama kali terima Tuhan gitu ya, waktu sebelum kita percaya sama Tuhan, roh kita belum belum nyambung nih. Kalau WiFi ke handphone belum terkoneksi, belum ada jaringannya. Roh kita belum nyatu gitu sama Tuhan. Tapi ketika kita terima Tuhan sebagai juru selamat hidup kita, penebus kita satu-satunya Tuhan, maka roh kita itu nyambung. Kita memiliki koneksi sama Tuhan. Maka kita juga punya langkah, punya keinginan, punya kemauan untuk bertobat, gitu ya, punya
kasih karunia keselamatan itu tadi. Kalau kita tidak menerima itu, kita mengalami kematian kekal, ya kan? Tapi ketika kita menerima keselamatan, kita menerima Yesus, kita memiliki hidup yang kekal. Jadi di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, juga ada kehendak. Udah sering banget kita sering dengar ya, Bapak Ibu kalau yang setia di dalam koram deo, setia di dalam doa pagi, udah sering banget kita dengar kalau manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh, lalu manusia itu di dalam jiwanya itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dibilang begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terus saya melihat di Alkitab easy to read ya, di yang gampang untuk versi yang gampang, mudah untuk dipahami. We pray that God Himself, the God of peace, will make you pure, belonging only to Him. We pray that your whole self, spirit, soul, and body will be kept safe and be blameless when our Lord Jesus Christ comes. Di KJV version juga dibilang, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved, blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ya, mohon maaf ya kalau Inggris saya agak belepotan. Tapi dibilang begini, self, spirit, soul, and body. Jadi Paulus waktu ada di Tesalonika, ya. Jadi jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang berpendidikan, yang orang-orangnya itu punya pola pikir yang kalau secara gampang sekarang kita bilang negara-negara maju gitu, orang-orang yang um, pintar. Jadi ketika Paulus mengatakan menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu. Jadi dia pakai konsepnya itu yang sangat rapi gitu ya. Dimulai dari roh, jiwa, lalu tubuh gitu. Ketika saya baca ini, oh berarti roh, jiwa, lalu mengikuti tubuhnya terpelihara sempurna. Dibilang terpelihara sempurna. Bapak Ibu, semuanya kalau kita di sini punya anak atau mungkin kalau yang belum punya anak atau belum menikah, kita punya tubuh ya, atau kita punya binatang peliharaan, atau punya bunga tanaman, kita pasti pelihara. Dipelihara, dijagain, ya kan, sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Terpelihara sempurna. Itu yang menjadi doa Paulus ketika dia ada di Tesalonika. Nah, manusia roh ini kita kita ini ya tadi dibilang jiwa, roh. Kita punya tubuh, jiwa dan roh. Ketika belum percaya Tuhan, belum rohnya belum benar-benar terkoneksi gitu. Kita semua datang dari jiwa-jiwa dari manusia manusia roh kita belum terbangun ya, belum diisi dengan firman Tuhan. Kita semua pasti punya jiwa yang rusak, termasuk saya. Gitu. Jiwa saya dulu pernah rusak. Rusak karena apa? Karena dosa. Memang dari sananya ya kita lahir, kita ada di dunia, kita sudah berdosa meskipun belum melakukan dosa. Sudah ada benihnya gitu, tetapi ketika kita menerima Tuhan, kita disucikan, kita dikuduskan, maka kita perlu membangun manusia roh kita. Seringkali kita sudah sering dengar manusia roh kita harus dibangun dengan apa? Dengan disiplin-disiplin. Ada disiplin berpuasa, ada berdoa saat teduh dan lain-lainnya. Nah, ketika jiwa lama kita ini rusak karena dosa, kita tidak bertobat, mungkin udah bertobat, balik lagi bikin dosa. Udah bertobat, bikin lagi dosa. Begitu berulang-ulang kali ya. Seringnya seperti itu ya. Jadi pikiran tadi, jiwa kita isinya pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran juga isinya yang negatif. Pikiran juga isinya yang jahat, yang kotor. Terus perasaan jadinya sensitif, tersinggung. Terus
Kalau nggak suka langsung marah. Terus ikut-ikutan jadinya kehendaknya jadinya melakukan em, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mencuri, berbohong, memperlakukan orang lain kasar atau kita diperlakukan kasar atau memperlakukan orang lain kasar. Kalau diperlakukan kan berarti datang dari luar ya. Kita sendirinya, saya sendirinya memperlakukan orang lain kasar, mungkin tidak dengan tindakan, tapi dengan perkataan saya yang kasar gitu. Ini isinya yang lama kita gitu. Tapi karena lahir baru, karena kita ngerti gitu ya, kita hidup. Nah, saya mau sharing dulu. Hidup saya ini lahir dari keluarga hamba Tuhan ya, keluarga hamba Tuhan. Itu dulu, tapi sekarang sudah tidak. Eh, Meskipun lahir dari keluarga hamba Tuhan, eh, saya tetap manusia, orang tua saya juga manusia gitu. Jadi saya itu dulu dulu ya, waktu SMP itu saya udah pelayanan. SD ya, SD SMP itu udah pelayanan, udah terlibat di dalam kadang main keyboard gitu ya. Kalau nggak ada pemain musiknya, kadang nari, kadang nyanyi jadi singer gitu. Tapi saya itu orang yang sensitif. Sensitifnya bukan sensitif yang positif ya, peka kepada kebutuhan orang lain, misalnya menolong orang lain gitu enggak. Tapi sensitifnya itu lebih ke tersinggung. Jadi saya itu tidak bisa dikoreksi, tidak bisa diberikan masukan. Jadi kalau dikasih tahu, Vena, tadi begini loh, tadi begitu, saya akan marah, saya akan nggak suka. Lalu saya juga pernah berbohong, lalu saya juga pernah mencuri. Mencuri kalau dulu tuh dapat berkat gitu ya, dapat angpau gitu kalau misalnya Imlek itu disimpan. Jadi pernah satu kali nggak ada yang ngajarin gitu ya, padahal nggak ada yang ngajarin saya bisa curi gitu. Jadi papa saya lagi tidur gitu, di depan papa saya mencurinya. Jadi papa saya lagi tidur, saya ambil gitu ya di sebelah sini. Dan ternyata papa saya itu ngintip. Jadi dia itu tidak tidak benar-benar tidur, nggak tahu apa sudah bangun gitu. Jadi dia ngintip. Jadi dia tahu saya itu mencuri. Lalu saya ditegur, lalu dikasih tahu gitu ya. Dan karena didikan apa orang-orang tua zaman dahulu itu ya, kalau anak sekarang suka bilang titisan VOC gitu. Jadi kalau begitu ketahuan, wah langsung habis deh saya. Dihajar, dipukul, dikasih tahu. Beda sama kalau sekarang banyak reels-reels di Instagram. Kita harus mendidik anak seperti ini, papi mami, ayah bunda gitu. Kalau zaman saya tidak, langsung dihajar. Kalau terus saya pernah berkata kasar, perkataan saya pernah kotor gitu ya. Pokoknya sangat kotor. Saya ingat waktu dulu saya dicabein mulutnya gitu, supaya saya tidak melakukan perkataan kotor lagi itu. Jadi benar-benar dihajar lah begitu ya kira-kira. Karena apa? Karena saya eh, sensitif, karena saya tersinggung. Saya masih hidup di dalam eh, hidup yang lama, jiwa saya yang lama. Meskipun saya sudah bertobat, saya sudah terima Tuhan, saya belum dibaptis waktu itu. Saya hidup dalam keluarga hamba Tuhan gitu, tapi manusia roh saya ini nggak dibangun gitu. Jiwa saya tetap lama, lama sekali, sekali sampai saya itu punya anak. Itu saya masih hidup di dalam jiwa saya yang lama gitu. Jadi saya tersinggung kalau dikasih tahu sama teman pelayanan. Hmm, Hidup saya itu masih lingkungannya terus pelayanan sampai hari ini gitu ya. Tapi masih jiwa lamanya ya udah masih manusia daging ya. Kalau ada istilah manusia daging, manusia roh, itu masih dikasih makan terus gitu. Jadi masih negatif, masih juga tersinggung, masih juga marah, masih juga memperlakukan kasar sampai di satu titik ketika COVID gitu. Jadi sampai saya merasa itu sudah puncaknya ya gitu. Walaupun masih proses hidup kita itu masih proses terus menerus ya sampai hari ini
manusia lama, kedagingan saya kalau saya kasih makan ya masih hidup terus gitu. Kalau saya em, nggak menghidupkan manusia roh tadi, ya saya akan terus hidup dalam manusia lama saya. Jadi sampai em, saya punya anak, sampai waktu itu saya itu marah, marah sangat marah kepada anak saya. Padahal dia masih bayi, dia tidak melakukan apa-apa gitu loh. Tapi waktu itu saya ingat beberapa kali saya itu ingin membuang dia dari motor. Beberapa kali dan itu sering gitu. Saya memperlakukan dia dengan sangat kasar gitu. Saya tuh tidak punya naluri seorang ibu gitu. Jadi kalau saya bawa les gitu ya, ya saya mengajar di mainstream. Waktu itu saya ikut, saya masukin dia balet, jadi saya yang ngajar gitu. Jadi dia jadi murid sama teman-teman yang lain. Saya kasar sekali. Jadi kalau ada kelas berikutnya, terus dia rewel, dia nangis, saya tarik. Tapi di satu seperti saya tuh seperti kalau kalau dalam istilah psikolog ada dua kepribadian itu saya jadi merasa saya hidup di dalam dua gitu. Kok saya bisa tiba-tiba marah, tapi nanti di sisi lain saya bentar-bentar saya sayang dia gitu. Tapi saya tahu ada sesuatu di dalam jiwa saya, ada sesuatu di dalam diri saya yang saya tidak tahu itu apa gitu. Kenapa saya bisa dengan kasar gitu ya? Kenapa saya bisa kasar sekali gitu sama anak ini? Tapi saya sayang sama dia. Bahkan berkali-kali keinginan untuk membuang dia itu sangat kuat banget gitu. Dan akhirnya saya ketemulah sama Koran Deo ya. Saya akhirnya waktu itu jiwa yang terluka tadi ini ya, jiwa yang lama, jiwa yang rusak, yang terluka tadi itu diobatin. Kita mesti tahu ketika jiwa kita sakit, ketika butuh obat, kita mesti datang ya. Kalau kita sakit, tubuh kita sakit kepala, ada luka, sakit gigi, kita pasti cari dokter. Kadang-kadang kita berpikir kita ini nggak sakit, kita ini sehat. Nah ini yang repot ya gitu. Tapi kalau kita sadar, kita tahu bahwa kita punya sakit gitu, ada sesuatu yang harus disembuhkan, maka datanglah kepada Tuhan gitu, datanglah kepada teman-teman kompak, kepada teman-teman yang bisa kita percayai, kepada Bapak Ibu rohani kita untuk kita bisa kita minta bantuan didoakan untuk disembuhkan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya waktu itu saya didoakan dan ternyata itu luka di dalam jiwa saya itu terluka jauh banget ya, jauh banget dari waktu saya di dalam kandungan ibu saya. Jadi saya itu anak yang tidak diinginkan. Saya itu ingin dibuang, ingin digugurkan. Jadi Roh Kudus pimpin ya untuk waktu itu kesembuhan luka batin itu disembuhkan. Akhirnya Tuhan pimpin dibawa kembali kepada ketika saya ada dalam kandungan ibu saya itu saya mau digugurkan. Jadi Roh Kudus memberikan impresi uh, ada seorang wanita gitu ya berdiri di atas kursi loncat 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 jatuh loh jatuh loh jatuh loh gitu. Nah, sehingga itu masuk ke dalam bawah sadar saya, ke dalam jiwa saya waktu itu masih masih bayi, masih di dalam kandungan. Akhirnya itu muncul ketika jauh sekali ya, ketika saya punya anak pertama. Waktu itu umur saya 29, 30 sekitar segitu. Lama sekali, 30 tahun baru semuanya keluar terbuka gitu bahwa saya pernah terluka. Ketika saya mengampuni, ketika saya dipulihkan, secara ajaib perasaan-perasaan itu hilang. Keinginan untuk membuang anak saya hilang. Hari ini kalau kesel ya saya masih kesel kalau misalnya anak saya tidak taat ya kan. Kalau anak saya masih melakukan misalnya males untuk belajar ya tetap ada ini hal yang berbeda gitu ya. Tapi pada waktu itu amarah gitu. Kasar sekali. Tapi saya sadar. Jadi saya mikir gini, kenapa saya kasar ya sama anak ini? Apa gitu yang terjadi sama diri saya sehingga saya bisa kasar gitu ya. Jadi Tuhan tuntun. Saya percaya Tuhan tuntun untuk saya bisa dipulihkan. Maka uh,
jiwa yang lama saya itu saya katakan bye-bye gitu ya. Tapi bukan bye-bye untuk ditinggalin lalu saya nggak akan berdosa lagi, tidak gitu. Jadi jiwa lama kita yang rusak tadi ya udah saya katakan bye-bye gitu karena saya sudah dipulihkan, didoain, dilepaskan gitu. Nah, kemudian setelah langkah berikutnya yang saya lakukan ya, setelah saya bye-bye-in gitu, maksudnya saya tinggalin, saya lihat jiwa saya yang baru, manusia roh saya yang baru nih ya. Kalau kita sering dengar metanoia, kita pasti semua tahu berubah, ya jalan ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu eh, udah ke jalan Tomat gitu, nama jalannya, nih saya tinggal di gang namanya Gang Damai. Damai, kalau saya udah di Gang Damai, saya lurus. Nggak mungkin saya balik lagi ke sana. Sama seperti kita udah bertobat, kita metanoia, kita jalan ke depan. Jangan balik lagi, gitu ya. Jangan balik lagi kepada yang jalan yang salah tadi, gitu. Jadi ketika kita berubah, ketika kita punya jiwa yang baru, diperbaharui, nah, tadi kan rusaknya karena dosa. Akhirnya kita harus membangun manusia roh kita tadi, jiwa kita tadi diperbaharui terus supaya kita menjadi serupa seperti Kristus gitu. Untuk manusia roh tadi ya, manusia roh dan jiwa tadi kayak yang nggak bisa dipisahkan. Saya melakukan yang menjadi bagian saya ucapkan firman. Waktu itu diajarin oleh Ibu Rohani, Kakak Rohani ya, dan juga teman-teman kompak. Ini masih berproses terus. Jadi kadang tapi secara hampir ya 70-80% saya udah nggak apa namanya udah nggak punya keinginan untuk membuang anak saya lagi ya. Tapi setelah itu kalau kita punya luka di badan kita tahu ini sakit, ya kan, harus dijahit misalnya. Ya udah dijahit, habis itu kan kita perlu rawat. Sama seperti jiwa yang tadi itu saya perlu rawat, saya perlu isi dengan firman Tuhan. Saya dengerin terus firman Tuhan. Saya dengerin pengajaran-pengajaran di Koran Deo. Lalu saya hafalin firman Tuhan, hafalin ayat. Saya mulai pikirin di dalam pikiran saya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang tulus, semua yang adil. Saya pikirin gitu. Jadi jangan dipikirin kenapa anak ini bikin ribet, kenapa anak ini. Ini saya lagi bicarain yang soal yang luka karena saya kasar kepada anak ya. Jadi kan nggak dipikirin gitu, tapi pikirin semua yang benar. Ketika pikiran itu mungkin terlintas lagi, saya lawan dengan firman Tuhan. Saya ngomong lagi dengan jiwa saya, dengan telinga saya. Firman Tuhan kan bilang, iman timbul dari pendengaran, pendengaran sama pendengaran oleh firman Tuhan gitu. Jadi isi lagi, dipikirin lagi gitu. Jadi akhirnya eh, pelan-pelan akhirnya menjadi sembuh gitu. Nah, Yakobus 1 ayat 19 bilang begini. Hai saudara-saudara, boleh next slide. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah gitu. Marah itu bisa akhirnya karena kita marah yang amarah gitu ya, yang sangat marah gitu. Marah itu boleh ya, Tuhan Yesus juga pernah marah ketika di dalam bait Allah orang-orang pada jualan, nah Tuhan marah gitu ya. Tapi marah-marah, amarah itu tidak baik, tidak boleh gitu. Karena akhirnya roh kita jadi nggak bisa, jadi kayak ketutup, nggak bisa terkoreksi karena kita lebih mentingin manusia daging kita. Kalau kita marah itu kan kita nuntut keadilan. Kita punya harapan yang tinggi kepada anak, kepada suami, kepada teman kompak. Harusnya dia itu ngerti kalau saya itu hidupnya susah, kalau saya itu sakit, dia sih nggak ngerasain apa yang saya rasakan gitu. Harapan-harapan kita tinggi banget, nggak sesuai dengan keinginan. Nah, jadi akhirnya dagingnya dikasih makan. Kamu nggak tahu, ini juga pernah saya alami ketika saya konflik dengan adik saya ya. Saya itu merasa tidak dihargai. Saya itu kan kakak. Kamu itu ya harus begini-begini. Ketika dengan teman pelayaran. Kenapa? Kamu sudah tidak membutuhkan saya lagi. Nah, itu semua yang pernah saya alami. Akhirnya saya jadi lelah sendiri karena daging saya terus yang dikasih makan gitu. Tapi Yakobus 1 ayat 19 bilang
hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat juga untuk marah. Jadi cepat dengarnya. Kalau saya pakai, saya ingetin ayat ini pakai gerakan tangan saya. Cepat dengarnya, lalu lambat ngomongnya, lambat juga untuk marah, gitu. Jadi harus belajar untuk tetap tersenyum. Jadi cepat dengarnya dulu. Jadi anak saya kalau curhat, kalau ngomong gitu kadang-kadang belum selesai gitu ya, kadang kita suka begitu, belum selesai kita udah, kamu tuh harus bikin, udah banyak gitu, tapi nggak cepet denger, lama dengernya cepet ngomongnya. Terbalik ya, firman Tuhan bilang cepet dengernya, lambat untuk ngomong, lambat juga untuk marah. Jadi belajar untuk tetap tenang gitu, tetap tersenyum. Nah, jadi seringkali eh, cepet banget untuk marah. Goyang. Untuk untuk ngomong-ngomong cepat banget gitu ya. Harusnya kita lebih cepat untuk mendengar, cepat dengerin firman Tuhan, ya, cepat untuk dengerin. Oh, firman Tuhan bilang kamu harus bertobat. Oh, firman Tuhan bilang harus percaya dengan iman, harus percaya saya sembuh. Firman Tuhan bilang nggak usah takut. Janji Tuhan itu janji Tuhan itu tepat waktu. Firman Tuhan bilang kita harus cepat mendengar, ya, tapi lambat untuk berkata. Ya, Bapak Ibu yang bisa ngikutin gerakan boleh lambat untuk berkata-kata, lambat juga untuk gitu. Jadi em, ingatlah kita harus lebih cepat mendengar. Anak berbicara, suami berbicara, gitu, istri berbicara, teman kompak berbicara, Bapak Ibu rohani kita berbicara, cepat kita untuk mendengar. Seni mendengarkan itu emang sangat sulit ya. Bagi saya mungkin ya, kalau di sini mungkin nggak ada ya. Semi mendengarkan itu susah banget gitu. Kadang kan langsung muncul di pikiran kita, saya harus ngomong ini gitu. Harus cepat diomongin gitu. Nggak bisa untuk mendengarkan. Tapi kita perlu untuk melatih diri kita untuk bisa lebih cepat untuk mendengar. Kita lambat untuk marah-marah. Kita lambat untuk berkata-kata. Tapi kita juga lambat untuk marah-marah gitu. Jadi karena di ayat 20 bilang sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah gitu. Kita nggak melakukan kebenaran ketika kita marah, ketika kita emosi, kita kan nggak bisa melakukan kebenaran akhirnya. Ketika saya marah gitu, langsung saya eh, kamu ya ngomong begini begini begini, langsung WhatsApp gitu ya. Kalau kalau lagi marah langsung mengklarifikasi. Kemarin saya ngomongnya nggak begitu loh, begini-begini. Kenapa kamu begini-begini-begini? Langsung gitu ya. Tidak mengerjakan kebenaran, tidak sabar akhirnya. Tidak ada buah-buah roh ya. Beberapa waktu yang lalu, uh, Komardi dan Ciria sharing ya tentang buah-buah roh. Tidak menghasilkan, nggak ada kepuasaan diri jadinya. Karena langsung buruan ingin mengklarifikasi sesuatu, langsung buru-buru marah gitu. Kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita koreksi ya Bapak Ibu pagi hari ini termasuk saya sendiri gitu. Sampai hari ini ya masih masih untuk cepat untuk marah gitu, lambat masih berproses. Kita masih terus membangun manusia roh kita. Tetapi saya suka banget dibilang sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita perlu ingat-ingat ketika kita marah kita tidak mengerjakan apa-apa. Kita tidak melakukan kebenaran gitu. Karena dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tertekan, kita pengen buru-buru selesai. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang nggak menyenangkan, kita nggak sabar. Kalau kayak anak kecil, suruh nunggu mau makan es krim, kapan, mana es krimnya kok lama, mana makanannya kok lama gitu. Kita tidak sabar karena masih anak kecil. Tapi ketika kita manusia roh kita tadi ada pertumbuhannya ya, kita semua udah sering dengar lah ada pertumbuhannya, tapi kita harus semakin bertumbuh membangun si manusia roh tadi, membangun jiwa kita tadi, dipupuk terus diobatin gitu. Ketika kita tahu harus mana yang benar, mana yang salah, hati nurani kita juga berbicara, kita jadi mengerti, oh saya harus melakukan kehendak Tuhan. Oh saya boleh marah, tetapi marah yang prinsip ya. Marah ketika anak tidak berdoa sebelum makan. Marah ketika anak tidak saat teduh. Marah ketika anak berbohong. Marah ketika anak mencuri. Marah ketika pasangan tidak melakukan firman Tuhan. Mungkin melakukan
korupsi mungkin di kantornya atau berkata yang tidak benar dengan teman-teman atau teman kompak kita, kita marah karena dia tidak sungguh-sungguh melakukan firman atau disuruh saat teduh, disuruh kasih apa tuh jurnal on off gitu. Kita marah untuk sesuatu hal yang prinsip gitu ya. Tetapi bukan amarah dengan emosional dengan seperti saya lakukan tadi ya kepada anak saya tarik kasar. Saya marah-marahin dengan kasar. Nah, itu masih pakai manusia saya yang lama, jiwa saya yang lama yang masih marah gitu. Jadi ketika kita sekarang sudah lebih banyak mengerti, kita udah sering ikut doa koram deo, mungkin doa secara pribadi, mungkin Bapak Ibu juga di gereja lokal masing-masing ada komunitas, ada persekutuan doa, ada sel-sel kecil, mungkin ada kompak-kompak juga. Kita terus membangun manusia roh kita. Kita terus membangun koneksi kita dengan Tuhan gitu. Maka kita menghasilkan karakter. Makanya tadi kalau marah-marah, kan nggak ada penguasaan diri, nggak sabar. Padahal kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nggak bisa menguasai diri lagi ketika saya masih sakit, yang dulu saya kasar, bahkan saya ingin membuang anak saya dari motor. Setiap kali kalau dia rewel di atas motor, kadang-kadang kan anak kecil, anak bayi itu kan mungkin panas, mungkin lapar, mungkin dia nggak nyaman, dia rewel. Itu pasti saya akan pikir, apa saya buang aja nih anaknya gitu. Tapi di sisi yang lain saya masih dikasih kewarasan. Nanti kalau kamu buang anak kamu, nanti kamu masuk penjara, nanti mertua kamu marah, nanti suami kamu pasti benci kamu. Kalau anak kamu nanti langsung meninggal, ya waktu itu ya pikirannya. Kalau anak kamu cacat, jadi masih ada pikiran seperti itu. Waktu itu yang saya ambil, saya cuma bisa berdoa. Saya langsung berusaha sekuat tenaga ini di atas motor ya, berusaha sekuat tenaga untuk nggak mikirin, terus saya berdoa. Terus waktu itu saya sudah terima bahasa roh, saya bahasa roh. Tapi masih lagi, nanti besok lagi, lusa lagi, minggu depan lagi, kalau uh, anak saya itu rewel lagi, saya begitu lagi, bahkan sampai anak kedua, karena mereka bedanya 5 tahun. Sampai anak kedua. Jadi saya sampai bilang sama suami saya itu kenapa ya? Saya kayaknya ada sesuatu gitu di dalam diri saya. Kenapa saya kok begini gitu? Akhirnya saya tahu bahwa rusak. Ada sesuatu di dalam jiwa saya yang harus disembuhkan. Ada sesuatu di dalam batin saya yang harus disembuhkan. Saya sakit, saya sadar saya sakit. Nah, ketika itu sembuh, akhirnya saya bangun. Tetap saya harus bangun. Saya harus baca firman, saya harus saat teduh, saya harus terus berdoa, memperkuat iman saya belajar untuk menguasai diri saya belajar untuk sabar, saya belajar untuk memiliki kasih, saya belajar tentang semua semua buah-buah roh itu meskipun ya kita masih terus sangkal diri, masih terus pikul salib. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini jangan pernah menyerah ya. Jadi kita akan terus menghasilkan karakter-karakter yang serupa dengan Kristus. Karena ingatlah, fokuslah kepada yang namanya kekekalan gitu. Kadang-kadang saya suka diingetin gitu ya sama Roh Kudus, hidup kamu ini sebentar doang loh. Waktu saya pernah sharing gitu sama teman saya, dia bilang gini, Daud pernah bilang, hidup kita itu seperti mimpi. Kalau kita dalam tidur kita sebagai manusia sekarang, kita suka bermimpi ya kan? Kadang kita suka mimpi, nanti mimpi yang ini, nanti mimpi pergi ke sana, pergi ke sini. Kadang absurd, kadang mimpinya tuh nggak jelas, aneh gitu. Terus kita kaget bangun. Kadang juga mimpi, saya pernah mimpi ada kayak ada pencuri gitu mau masuk ke rumah, terus saya teriak gitu, tolong gitu, sampai benar-benar teriak. Tapi waktu saya sharing sama teman, teman bilang gini, hidup kita ini juga mimpi. Terus saya bilang mimpinya lama ya. Mimpinya ada yang mungkin hidup kita macam-macam kan. Ada yang hidup di dunia cuma 30 tahun, ada yang hidup di dunia 70 tahun, 60 tahun. Mimpinya lama sekali ya. Saya bilang gitu, mimpinya 60 tahun gitu. Itu jadi itu mimpi semua gitu. Hidup kita yang sebenarnya kan bukan di sini. Ini adalah hidup yang fana gitu. Saya selalu diingetin, hidup kamu cuma sebentar. Hidup ini seperti uap, apalagi ketika mertua saya dua-duanya dipanggil Tuhan, itu benar-benar seperti uap, benar-benar kayak
hilang begitu ya. Dan sampai hari ini masih yang udah nggak ada gitu ya. Mertua saya sudah dipanggil Tuhan ya gitu. Maksudnya pergunakan sebaik mungkin hidup kita hari ini dengan anak, kita punya pasangan. Mungkin ada duri di dalam daging kita yang rasanya Tuhan kapan sih gitu ya. Jadi waktu teman saya ini sharing ribet nih urus BPJS gitu, sampai saya bilang tenang aja, sabar. Maksudnya segala sesuatu itu ada waktunya. Tuhan akan sembuhkan, mamamu Tuhan akan pulihkan tanpa harus bolak-balik lagi ke rumah sakit gitu. Kalau hari ini kita diperhadapkan sama pasangan, sama anak, sama teman kompak yang kalau kayaknya kok ngeyel banget ya dikasih tahu nggak mau dengar-dengar, mari kita koreksi ke diri kita. Tuhan lagi bentuk kita apa gitu dengan situasi-situasi yang ada di sekitar kita hari ini gitu. Jadi um, hidup hanya sebentar, meskipun susah ya, meskipun sulit untuk terus pikul salib, sangkal diri, kadang capek gitu, kadang merasa lelah, kadang merasa burn out. Kenapa bisa merasa burn out gitu? Karena kita um, tidak tidak terus berfokusnya sama Tuhan gitu. Kadang fokusnya sama diri sendiri karena fokusnya kenapa sih ini begitu gitu. Tapi kita belajar ya untuk terus serupa seperti Kristus. Apakah ada slide terakhir? Ya, jadi pikiran jiwa yang baru tadi ya, yang aku lakukan adalah memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang tulus, semua yang manis gitu. Dan perasaan aku juga akhirnya dipenuhi dengan damai, dengan sukacita. Kehendaknya bisa mengendalikan emosi, jadi tidak mudah marah gitu. Tidak seperti dulu lagi ya, ketika aku bisa sembuh, aku perkatakan firman terus sampai hari ini. Jadi juga pernah um, waktu itu dalam satu konflik gitu sama suami, dia tuh marah-marah. Jadi yang salah bukan saya. Yang salah bukan saya, nggak tahu juga siapa yang salah. Pokoknya konflik. Dia marah-marah. Waktu dia marah-marah, saya baca mantra. Jadi saya ucapin satu firman Tuhan. Waktu itu ayat firman Tuhan yang saya baca nggak berkaitan dengan marah-marahnya dia gitu. Waktu itu saya bacanya tentang eh, lupa nih ayatnya. Pokoknya intinya segala kemuliaan untuk Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Isinya waktu itu begitu. Jadi sambil cuci piring, saya baca. Semuanya datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Sementara dia di kamar marah-marah gitu. Jadi saya cuma bisa ucapin firman Tuhan aja gitu. Jadi masukin pikiran kita dengan pikiran firman Tuhan sehingga hati itu penuh damai, penuh ucapan syukur, dan kita juga bisa mengendalikan emosi kita ya gitu. Ada lagi kah? Ya, ini yang tadi ya. Maka eh, karakter kita akan semakin bertumbuh gitu. Seperti tadi saya bilang, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mari pagi hari ini, amarah apa yang kita punya? Kemarahan apa yang kita simpan? Kita nggak bisa mengampuni, kita susah memaafkan, itu semua pilihan kita. Ketika kita mau sembuh, kita mau pulih, kita mau serupa seperti Kristus, kita harus belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan. Apalagi ketika setiap hari kita menerima perjamuan ya, kita terus menguji diri kita sehingga kita mendatangkan berkat, bukan mendatangkan kutuk ke dalam hidup kita gitu. Ingat ya baik-baik Bapak Ibu, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau fokus kita kekekalan, fokus kita surga, maka kita tahu gitu kita harus ngapain, kita harus mengampuni, kita harus melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kita gitu. Baik, itu aja Bapak Ibu sharing saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Maka kita bisa berkata kita datang kepada jiwa, hai jiwaku gitu ya. Oke, Bapak Ibu, oke silakan saya kembalikan kepada Shirley dan Bu Jen.